Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Ini sesuatu yang menarik ya, bagaimana menghidupkan nilai-nilai Pancasila itu di rumah dan di sekolah ya. Memang kalau kita berbicara tentang sebenarnya bangsa ini itu kuat, apanya sih yang membuat bangsa Indonesia itu kuat gitu ya. Dan beberapa kali kan kalau saya sampaikan bahkan yang mengagumi tentang nilai-nilai Pancasila itu bukan hanya orang Indonesia ya, tetapi juga orang dari luar mengakui sungguh-sungguh gitu. Dari pengalaman saya, ketika saya berjumpa dengan teman-teman yang dari luar negeri, itu selalu ketika mereka bertanya, Doni, where are you from? Gitu ya, dari mana kamu? Dari Indonesia. Yang mereka ingat itu hampir sebagian besar itu tentang Pancasila. Ya. Bahkan ada seorang yang dari Rusia ketemu saya langsung dia ngafalin Pancasila itu. Ternyata dia pernah hidup di zaman-zamannya era Soekarno ini orang nih. Jadi dia sangat kagum gitu ya dengan Pancasila. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Nah, bagi kita di sini jangan sampai kita kehilangan sejarah ini Mbak Elsa. Nah, sejarah itu bagaimana mengaitkan antara kehidupan kita dengan sejarah Pancasila itu. Sejarah ini kan sesuatu yang hidup di dalam ruang dan waktu. Kalau anak-anak atau orang tua atau warga bangsa kita itu lupa, tidak ingat lagi, nah itu sudah nggak jadi sejarah. Dia terlepas dari ruang dan waktu yang seharusnya nilai-nilai ini diterapkan, diimplementasikan. Nah, ini bisa terjadi karena banyak hal gitu ya. Maka caranya bagaimana supaya kita bisa menghidupi, tentu saja terminologi dan istilah-istilah itu sering menjadi bahan obrolan dan diskusi. Zaman saya dulu ketika ada Eka Prasetya Pancakarsa, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4 zaman dulu, itu kan kita semua hafal itu teks-teks gitu ya, sila 1, sila 2, sila ketiga gitu kan. Jadi kata-kata misalkan nih melakukan tindakan yang luhur gitu ya, perilaku luhur, itu kan jarang sekali sekarang terdengar gitu. Apalagi kemudian contoh-contoh itu jarang dilihat oleh anak-anak, terutama di media sosial ya, ini terutama bagaimana tadi Mbak Di mengatakan sudah ada di kanal-kanalnya Cerdas Berkarakter Kemdikbud contoh-contoh bagaimana mendongeng dan lain-lain gitu kan. Itu sesuatu yang bagus gitu ya. Artinya bagaimana kanal-kanal media itu juga bagaimana kita gunakan secara baik, bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai persatuan. Nah, nilai persatuan misalkan, itu kan artinya nggak perlu langsung kayak zaman dulu ya, kita harus menghadapi perang dulu baru kita bersatu, tidak. Ketika kita memahami bahwa orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu memiliki hak yang sama, punya tanggung jawab yang sama untuk membuat bangsa ini baik. Kalau kita mengatakan bangsa ini baik itu berarti masyarakat sekitar. Kalau masyarakat sekitar itu baik itu artinya keluarga kita gitu. Jadi ngomong masalah bangsa itu nggak usah jauh-jauh dari keluarga kita lah. Karena apa yang ada di dalam keluarga ini menjadi fondasi dari sebuah bangsa gitu kan. Jadi implementasi nilai-nilai Pancasila ini kalau di dalam keluarga tentu merupakan tanggung jawab dari orang tua. Kalau orang tua itu menanamkan bagaimana dia selalu peduli pada orang lain, memberikan sumbangan, berderma, menolong, saling hormat menghormati ketika hidup bermasyarakat di kampung, dengan tetangga di RT RW, itulah yang disebut dengan implementasi nilai-nilai Pancasila, gotong royong. Saya masih ingat kok dulu waktu saya kecil itu keluarga saya dapat giliran jaga ronda gitu. Kadang-kadang saya agak kepo-kepo dikit ikut bapak saya, Pak ikut dong saya ronda. Anak kecil nggak boleh ronda gitu. Sebenarnya saya senangnya apa? Kalau Pak ronda itu kadang-kadang mereka minum-minum kopi gitu. Jadi senang ikut. Tetapi itu yang terjadi gitu. Bahkan ketika saya kecil pada saat bulan puasa, saya selalu diajak itu anak-anak kampung itu untuk plotean itu untuk bangunin sahur-sahur gitu. Mereka tahu saya orang Katolik, tapi tetap aja diajak karena anak-anak gitu. Sama-sama anak, sama-sama kita senang gitu, bergembira, tidak ada masalah gitu. Jadi contoh-contoh yang seperti ini yang dilakukan di dalam keluarga dan masyarakat. Nah, kalau di sekolah tentu saja ini sesuatu yang perlu lebih sistematis ya, karena sekolah pendidikan itu kan
usaha sadar dan terencana ya, maka berbagai macam implementasi nilai-nilai Pancasila ini memang perlu didesain gitu. Tentu cinta bangsa, nasionalisme itu nggak sama dengan upacara bendera, tidak harus selalu seperti itu. Tetapi salah satu bentuk ekspresinya kita hormat bendera kita pada saat 17 Agustus. Ayo coba hari ini siapa yang sudah pasang bendera merah putih? Itu tempat saya sudah saya pasang hari ini. Bendera merah putih harus dipasang gitu. Di situ tanggal 1 sampai tanggal 31 karena ini hari bulan kemerdekaan kita gitu. Ini sesuatu bentuk ya, wujud bagaimana kita menjadi saksi bahwa nilai-nilai Pancasila itu kita tanamkan gitu. Dan kenapa saya masang bendera? Karena di bendera itulah sudah terdapat banyak para pahlawan, jiwa-jiwa orang yang berjuang demi bangsa ini sampai saya sekarang ini gitu. Sampai saya sekarang ini seperti istilahnya Mbak Di tadi, saya bisa melakukan apa yang saya cintai dan mencintai apa yang saya lakukan. Nggak ada orang yang melarang gitu. Saya suka menulis buku, bisa menulis buku, tidak ada yang melarang. Coba zaman dulu, zaman Belanda, nulis buku saja boro-boro, itu bisa dilarang para pemikir-pemikir kita zaman dulu gitu ya. Ini jadi ada nilai-nilai itu perlu diterapkan secara konkret dan nyata. Saya rasa kalau di sekolah lebih banyak, yuk kita kasih contoh-contoh saja gitu. Baru setelah contoh, ketika mereka bertanya mengapa, kita jelaskan. Seringkali proses pendidikan karakter nilai itu akan terbentuk ketika kita contoh dulu gitu. Para bijak di masa lalu itu juga seringkali gitu. Kalau misalkan ada seorang guru sama muridnya gitu. Guru mau mengajarkan sesuatu pada muridnya kan. Kemudian gurunya ngasih contoh. Muridnya, guru saya nggak tahu. Apa yang kamu lakukan ini apa artinya gitu kan. Tetapi guru mengatakan, udah lakukan dulu. Nanti kamu akan pelan-pelan mengerti. Nah proses ini saya rasa sari kebijakan di masa lalu yang memang sampai sekarang masih relevan gitu. Apalagi untuk anak-anak itu melakukan sesuatu dulu, berjumpa dengan banyak orang, bersahabat dengan mereka yang berbeda, bertemu dengan anak-anak yang mungkin penyandang disabilitas, mengunjungi panti asuhan, kemudian kalau perlu juga melihat bagaimana seperti Mbak Di ini tadi salah satunya kunjungan ke penjara gitu. Anak-anak perlu diekspos dengan pengalaman-pengalaman yang menunjukkan sikap baik pada orang lain. Nah, inilah sebenarnya esensi dari nilai-nilai Pancasila tadi, karena ada keadilan sosial di situ, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu kalau yang religiusitas ya, ketuhanan tentu saja. Orang tua dan sekolah menunjukkan bagaimana menjadi orang yang punya keimanan, ketakwaan, yang bisa berdoa sesuai dengan ajaran agamanya, dan bisa melaksanakan ajaran-ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya rasa model-model seperti inilah yang kemudian membuat Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu terejawantah Mbak Elsa di dalam sejarah. Kalau tidak, ya kita akan lepas begitu. Apalagi kalau Pancasila itu menjadi pelajaran. Nah, ini susah sekali. Orang nggak bisa membedakan. Pancasila itu bukan dipelajarankan gitu, tetapi dilaksanakan gitu kan. Sehingga kalau toh ada gerakan untuk mengembalikan pelajaran Pancasila itu sekarang juga sudah ada sih, PPKN itu kan juga sudah ada. Tapi yang kita defisit itu sebenarnya bagaimana melatihkan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, dan ketika ada orang yang melaksanakannya kita kasih afirmasi, kita kasih istilahnya peneguhan, kita kasih penguatan bahwa oh ya, nah itu benar, apa yang kamu lakukan itu bagus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ini gitu. Nah, ketika setiap kali Bapak Ibu guru, orang tua itu merefleksikan apa yang dilakukan itu dalam konteks sila Pancasila, anak-anak langsung akan tahu, oh iya ya, Pancasila itu sangat luar biasa. Kira-kira seperti itu Mbak Elsa, pertanyaan terhadap tadi bagaimana menghidupkan dalam keluarga dan sekolah ya tentang nilai-nilai Pancasila tadi. Oke, terima kasih Mas Doni. Berarti memang diajarkan lewat contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari ya Mas, itu salah satu cara yang efektif untuk menanamkannya kepada anak-anak. Terima kasih banyak Mas Doni untuk jawabannya. Saya ingin bertanya ke Mbak Dina nih. Mbak Dina, tadi kita sudah mendengar cerita dari Mbak Di terkait bagaimana dengan peran dari orang tuanya ya Mbak ya, bagaimana bisa sampai membimbing dan mendidik anak seperti Mbak Di hingga saat ini gitu. Nah, menurut Mbak Dina nih, bagaimana sih Mbak, respon Mbak Dina terkait dengan peran orang tua Mbak Di ini dalam membentuk karakter putra-putrinya gitu, terutama khususnya untuk Mbak Di yang sampai saat ini konsisten nih Mbak untuk
terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Iya, makasih ya Asya. Ini aku berteman dengan Mbak Di itu sejak bergabung dengan Sahabat Keluarga. Waktu itu di Kemendikbud ada Bindikel ya, di mana kami sering ketemu gitu. Nah, jadi sudah terasa sih Mbak Di itu kalau diajak bicara tentang anak itu, waduh kita bisa berjam-jam ya tentang apa saja gitu. Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.